وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Ya, kemarin kita sudah bahas sampai walladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ya, kita sekarang membahas wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, silakan dibaca ulang dulu ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan melaksanakan sholat dari terhadap sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, alhamdulillah. Jadi dalam ayat ini kita belajar tentang sifat-sifat orang bertakwa, sifat muttaqin. Ya, di ayat sampai ayat 3 ada berapa sifat? Ada kemarin tiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman kepada yang gaib, maksudnya beriman pada Allah, beriman kemudian mendirikan salat, dan yang ketiga menginfakkan sebagian rezekinya. Oke, jadi ada 3. Nah, 3 ini ternyata ini merupakan bagian daripada kesempurnaan orang muttaqin. Gini ya, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada Allah, itu mewakili hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Begitu juga dengan sholat. Ya. Sedangkan wa mimma razaqnahum memberikan petunjuk kepada kita hubungan sesama manusia, karena dampaknya langsung kepada sama manusia kalau infak. Nah, ini juga memberikan sinyal kepada kita bahwa orang muttaqin itu sempurna amalnya. Ada amalan hati, ada amalan fisik, ada amalan harta. Amalan hatinya apa? Ayat ini aja. Iman pada Allah. Amalan hati kan? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Iya, hanya kita dan Allah yang tahu kita beriman atau tidak. Ya, di masa Nabi itu ada orang yang sama seperti kita, tapi dia munafik. Iman itu amalan hati. Ya, walaupun nanti bisa terlihat dari amalan fisik. Amalan fisiknya apa? Salat. Jadi amalan hati adalah iman pada Allah, amalan fisiknya adalah salat. Amalan hartanya sedekah, infak itu. Jadi lengkap kan? Ada amalan hatinya, ada amalan fisiknya, ada amalan hartanya.
Nah, jadi orang yang bertakwa itu harus sempurna. Nggak bisa dia amalan hati saja, nggak ada amalan fisiknya, atau dia nggak sholat, nggak bisa dikatakan muttaqin. Begitu juga dia tidak bisa dikatakan muttaqin kalau dia hanya amalan fisik, tapi amalan hartanya tidak. Nah, jadi lengkap. Muttaqin itu amalannya. Oke, ya. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan infak? Ya, guys, mudah. Infak. Bahasa Indonesia aja ya. Infak. Kalau ya dalam bahasa penafsiran, para sahabat banyak menafsirkan infak. Salah satunya ada mengatakan infak itu adalah zakat harta. Ya. Kenapa? Karena zakat wajib. Allah menjelaskan yuqimuna sholat itu adalah sholat 5 waktu. Sholat itu wajib. Maka karena ayat ini beriringan, maka dia sholat adalah hukum yang wajib, maka infak ini adalah harus hukum yang wajib. Maka infak itu maknanya adalah zakat harta. Itu pendapat satu. Yang kedua mengatakan bahwa infak itu semua perbuatan baik kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bisa wajib, bisa sunnah. Nah, inilah yang kemudian dipegang oleh kebanyakan ahli tafsir. Jadi infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa aja? Zakat fitrah. Harta itu makanan. Ya, nggak apa-apa. Zakat, ya zakat. Zakat harta, zakat. Oke, apa lagi? Sama dengan kata infak. Nafkah yang kita bilang ya. Nafkah atau nafkah. Kita bahasa Indonesia nafkah untuk keluarga. Apa yang sunnah? Yang kita kenal dengan sedekah. Yang kita namakan sedekah. Atau kita ya, jadi ketika dibilang infak bisa meliputi yang wajib, bisa meliputi yang sunnah. Tapi kalau Allah wa yu'tu zakah berarti hanya yang wajib. Ya, tapi secara umum kebanyakan ketika tidak disandingkan dengan salat, infak bermakna kebanyakan adalah sunnah. Lebih banyak. Nilainya sedekah, bermakna sedekah. Nah, itu. Benar. Di sini masih saya. Itu. Ya. Ya, jadi ya. Zakat udah tau lah ya, zakat atau kewajiban kita. Zakat itu bisa satu zakat harta, ada zakat ya, zakat harta atau disebut juga zakat mal. Ya, satu ada yang zakat disebut nakdain atau emas dan perak. Karena harga dasar ya, patokan dasar adalah emas dan perak. Nah, dengan ketentuan-ketentuannya nanti kita bahas ketika di bab zakat lebih dalam. Ya, ada zakat hewan, terutama hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing. Ya, kerbau disamakan dengan sapi. Iya. Iya. Kemudian zakat tadi apa? Zakat pertanian atau sawah. Ya. Iya. Kemudian zakat tijarah yaitu zakat perdagangan, dan kemudian rikats yaitu barang temuan ya, itu harta karun katanya.
Iya, bisa aja, siapa tahu aja. Doa aja Bu Is, lagi gali-gali satu ya. Gali alam banyak itu. Masih banyak tanah kosong, gali-gali aja. Ketemu, waduh, masya Allah, buci emas kan? Semoga Pas berlian. dibawa, dibersihin sama Habibi, keluar jinnya. Oh, 3 permintaan. 3 permintaan. Aduh, ujung-ujungnya balikin lagi. Ya, tuh. Jadi itu zakat. Nah, ini juga yang wajib, infak yang wajib adalah nafkah, yaitu seorang laki-laki, ya suami kepada istri dan anaknya. Nah, itu wajib. Ya. Maka berdosa kalau seandainya seorang suami tidak memberikan nafkah. Tuh. Ketentuannya berapa, Bu? Nafkah? Seininya apa? Seikhlasnya. Saya cukupnya Pak. Hah? Dengan kemampuan sepengennya. Cukupnya kalau belum sebanyak-banyak. Ya, nafkah. Boleh dilihat. Suratnya 65. Enggak lah. Kamu udah 100 gram ya, Wahid. Surat 65. Ayatnya ayat 7. Ayat 65, ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Adalah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah melakukan memberi kelapangan setelah 65 ayat 7. kesempitan. Iya. Jadi berapa ukuran nafkah? Sesuai kemampuan. Nah, makanya itu uniknya kita belajar di sini. Jadi kita tahu langsung ayatnya, ya kan? Berapa tadi? Mampunya? Iya. Jadi yang punya keluasan silakan sesuaikan dengan kemampuannya. Yang dalam keadaan terbatas rezekinya sesuaikan juga dengan kemampuannya. Ya. Maka tergantung kepada ibu. Ibu waktu itu milih bapak, tahu kan? Bapak itu pangkatnya misalnya, jabatannya jangan jabatan kopral, ibu minta nafkahnya jenderal, Kak. Oh. Iya. Kita tahu suami kita, ya kan? Ya, ternyata pegawai biasa minta nafkahnya kepala bagian, ya nggak bisa sesuai. Jadi harus sesuai, ya. Ibu Neng harus tahu diri juga. Suaminya guru, ya kan? Suaminya guru, jadi tahu gajinya guru. Nah, jangan minta nafkahnya nafkah direktur, beda. Ya, nah disinilah kita belajar. Jadi, oh iya, kan pilihan kita.
Nah, sesuai dengan pasangan kita. Kalau dia orang sukses, ya hartanya banyak, tapi dia ngasihnya sedikit, nah ini yang nggak beres. Berarti suami pelit. Ya. Tapi kalau seandainya suaminya sempit, ya pendapatannya sedikit, ngasihnya besar, ibunya harus curiga. Lah iyalah, curiga, jangan alhamdulillah, jangan. Patut dicurigai orang gajinya misalnya sebulan 5 juta atau 6 juta misalnya. Ya, terusnya dia ngasih sebulan sama ibu 10 juta. Ibu tanyakan tuh. Nah, tuh, dari mana? Iya. Sebulan 10 juta. Wih, alhamdulillah. Sebulan 10 juta. Sebulan lagi 10 juta. Setahun, tahu datang polisi. Kasus korupsi, kasus bandar, ya kan repot. Nah itu jadi kita ya, nah, itu jadi sesuai dengan kemampuan Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani sendiri kecuali sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi kita itu udah ada takarannya, rezekinya masing-masing. Rezekinya Pak Bambang beda sama Pak De, ya. Baik saya dengan Pak Surya, Pak Suryana. Pak De udah enggak ini. Ya kan ada rezekinya juga, kita nggak tahu itu nanti ada pemberian ya. Semua sama nanti, ada waktunya. Ya, ketika tidak lagi ada pendapatan. Pak Kirno ya beda-beda kan, kita punya beda-beda profesi, beda penghasilan, beda pangkat, beda kedudukan, beda penghasilan. Nah Allah tidak memberatkan, maka kata Allah, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Yang penting kata Allah, sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jangan pernah takut, insya Allah rezeki tanggung Allah. Ya. Pak De udah nggak kerja, insya Allah Bude masih makan lah. Ya, insya Allah. Ya, kita rezeki kan nggak tahu ya datangnya dari mana. Belum bisa beli berlian lagi ya. Insya Allah, ya kan? Iya. Iya, yang Jawa halaman ya Bu ya, udah punya emas ya. Bu Neng udah punya emas Bambang kan. Lumayan 63, 64 kilo kan. Oh iya. Tapi kan ibu nggak emas, ibu kang. Beda nilainya. Ya, jadi yang dimaksud infak itu salah satunya adalah nafkah untuk keluarga. Ya, istri, kemudian siapa lagi? Anak. Siapa lagi sih? Orang tua. Ya termasuk. Ya, nah itu. Yang pertama dulu ya, itu baru nanti kalau misalnya luas lagi rezekinya dan ternyata keluarga kita tidak mampu, luas lagi tuh saudara, terutama yang perempuan, ya, yang perempuan atau yang laki dari kita yang tidak mampu. Itu intinya nanti keluarga dulu setelah itu. Tapi yang wajib itu adalah itu aja, ke atas orang tuh tua, ke samping istri, ke bawah anak, itu aja. Kalau cucu, tanggung jawabnya anak, kecuali anak tidak mampu. Ya, itu nafkah zakat ya. Untuk yang wajib, untuk yang sunnah, yang dimaksud dengan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap sebagian hartamu kamu infakkan, yaitu sedekah yang nilainya sunnah. Ya, sekarang kalau untuk sedekah sunnah atau sedekah ya, sedekah secara umum atau infak secara umum, ya, diambil dari mana? Dari harta kita, dari rezeki yang Allah berikan. Mimma razaqnahum. Apa sih rezeki itu? Rezeki itu semua yang datang dari Allah. Yang Allah berikan itu semuanya
rezeki. Cuma nanti lebih ditekankan lagi yang berbentuk materi biasanya. Walaupun bisa diartikan rezeki itu bentuknya tidak materi, ya kan? Jadi kalau yang tidak materi atau imateri, rezeki, ilmu itu rezeki, persaudaraan ya atau silaturahmi adalah rezeki. Tuh, kesehatan rezeki, dapat suami soleh rezeki, dapat istri soleha rezeki, dapat anak soleha rezeki. Nah, tapi ini lebih tegasnya adalah yang dimaksud adalah materi, ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke. Yang disedekahkan. Apa yang disedekahkan? Yang disedekahkan itu adalah apa yang lebih dari kita. Ya. Sesuatu yang lebih, yang berlebih. Contoh, ibu dapat 10 rezekinya. Kemudian kebutuhan hariannya, ini sehari dapatnya 10 untuk harian. Kemudian ibu kebutuhan hariannya cuma 8. Berarti ada kelebihan berapa? 2. Nah, dari 2 itulah ibu bisa sedekahkan. Ya, 2. 1 buat tabungan, 1 lagi buat sedekah bisa. Tapi kalau kebutuhannya 10, ya pendapatannya 10, tidak ada kelebihan. Pas. Ya, tapi jarang. Ya, masih bisa dilebih-lebihkan juga. Contohnya, oh iya pas emang dapat uang 100.000 satu hari ini. Kemudian belanja satu hari 100.000. Iya, pas. Tapi ternyata pas sudah jadi sayur dapatnya 5 mangkok. Nah ya, kita kebutuhan keluarga cuma 3 mangkok. Berarti 2 mangkok lagi kan bisa sedekahkan mateng. Ya, tempe diiris-iris ternyata dapat 10. Kita butuhnya 8 karena keluarganya 4. Tekel 22. Sisa 2. Nah, itu kan bisa diinfakkan. Nah, gitu. Jadi tergantung kita mau apa enggak. Kalau kita siap, siap. Tapi pada dasarnya kalau tidak ada, ya emang benar-benar pas-pasan, ya sudah mau diapakan lagi. Atau boleh jadi pengeluarannya adalah 10, pendapatannya adalah 8. Orang kayak ginilah yang perlu justru diinfakkan, disedekahkan. Bukannya dia sedekah, tapi dia menerima sedekah. Bukannya zakat, tapi dia mustahik zakat. Orang yang menerima zakat, gitu. Jadi apa yang lebih dari kebutuhan kita. Oke, lihat suratnya ayat 2 Al-Baqarah ayat 219. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 200. يسألونك عن الخمر. 219. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Boleh? Boleh Bu, baca. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.
dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Iya, jadi infak itu atau sedekah itu jika kita punya kelebihan. Kalau ibu kan banyak suka kelebihannya ya. Banyak kan? Nah, bunengnya juga banyak celengannya tuh. Ya, contoh belanja ya. Ternyata belanja ada kelebihannya walaupun 2.000 3.000. Dikumpulin tuh sama buneng ngeceh, cekleng, nah itu udah. Ya kan? Ada 2.000, ada 1.000-an, ya kan? Nah, itu kelebihan tuh. Walaupun mungkin kita, oh ya, kita dapat 50.000, belanja mau 50.000. Kadang ada aja lebihnya, walaupun 2.000, 1.000 itulah taruh di situ. Nanti ketika ada kebutuhan untuk berinfak, itu bisa digunakan, ya kan? Ada pengamen, ya, nah, tuh. Bisa. Ada yang minta-minta, silakan. Ada kebutuhan apapun bisa, walaupun sedikit lebihnya, tapi tetap bisa. Nah, atau kita keluarkan lebih dulu, jangan ikuti kebutuhan. Dapat rezeki, oh ya hari ini 50.000, sisain dulu aja 5.000 misalnya, atau 2.000, sedekahin dulu. Berarti sisanya 48 itulah yang dibelanjakan, atau sisanya 45 yang dibelanjakan. 50.000 udah potong dulu, udah sedekah, buat sedekah gitu. Bisa. Karena kebutuhan itu tergantung kita kan. Hari ini maunya apa? Kalau ikutin kemauan kan nggak pernah habis. Maunya sih pengennya daging, opor, itu kan, rendang gitu, maunya. Tapi kan lihat, oh iya, bisa diganti. Oh iya, kayaknya kangkung aja dah, sama tempe. Iya. Iya, sih kan tergantung ini. Tapi yang pusing perempuan ya, mau masak apa lagi nih? Yang lagi tinggal makan. Ya. Ya, jadi yang diinfakkan itu adalah kulil afwa. Jadi apa yang lebih. Oke, ya, jadi apa yang lebih. Ukurannya adalah kelebihan harta yang dilebihkan. Kemudian dari kelebihan itu seberapa yang diinfakkan? Berapa besarannya infak? Itu ya. Jadi infak itu jika ada kelebihan. Dari kelebihan ini berapa sih yang harus diinfakkan atau besaran infak? Ayo. Berapa besaran infak? Besaran infak? Kalau itu apa? Kalau 2,5% jakan. Ya, besaran infak adalah sesuai kemampuan. Nah, kelebihannya berapa? Maka yang terbaik adalah pertengahan. Jadi lihat surat 25 ayat 57. Ya, kita bahasnya langsung tuntas ya. Walaupun pelan-pelan Ibu ya. Nggak apa-apa. Ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin illa man syaa'a an yattakhidha ila rabbih sabila. 67. Pasnya. 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ya, jadi wakana baina zalika qawama, tidak berlebih-lebihan juga tidak kikir atau tidak medit. Nah, jadi pertengahan. Karena kalau kita berlebih-lebihan juga kita royal, nggak bagus juga dalam agama. Ya, semua yang saya dapatin, semua ambil. Nggak bagus juga, terlalu royal. Banyak pawang. Ya, tapi nggak ngasih juga sama sekali kalau dia ada kelebihan. Nah itu pelit. Jadi kalau orang ada kelebihan, ya dia tidak mengeluarkan infak. Nah itulah yang disebut pelit. Jadi orang pelit itu adalah orang yang punya kelebihan dan dia tidak mengeluarkan sedekah, itu orang pelit. Nah, traktir dong. Orang nggak traktir, tuh, pelit enggak. Jadi pelit itu bukan itu. Tapi ketika dia waktunya sedekah, dia punya kelebihan, tapi dia tidak mengeluarkan hartanya, itulah yang disebut dengan pelit. Pelit, buntut, gangsir. Nah, itu apa lagi, Mbak? Bakhil, apa lagi tuh? Medit, koret, itu udah ini gambarannya. Ya, jadi kita harus berada di pertengahan. Semuanya Islam itu adanya di pertengahan. Sebagus-bagusnya perkara ada di pertengahan. Oke, jadi misalnya tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ya, berani itu di tengah. Terlalu berani, nekat, nggak boleh. Penakut, nggak boleh. Dermawan boleh. Royal tidak boleh. Pelit nggak boleh. Gitu. Jadi sifatnya tengah-tengah. Selalu Islam itu tengah-tengah. Ya. Semuanya direlain. Waduh, apapun diem aja. Nah, ini. Tapi ketika dia melawan, enggak, tapi dia di tengah-tengah, sabar. Sabar itu bukan hanya nerima, enggak, ya. Yang harus diperhatikan itu. Oke, boleh dilihat surat 17 ayatnya 29. Karena kalau sifatnya royal, nanti akan timbul penyesalan, ini kata Allah. Boleh dibaca, Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Ya. Jadi apa kata Allah? Jangan berlebihan. Ya. Wala taj'al yadaka maglulatan. Tidak boleh tangan kita itu terbelenggu di leher. Bagaimana sih terbelenggu di leher? Nah, dibelenggu kan? Diikat sini. Nah, ini bisa ngasih nggak uang? Nggak bisa kan? Kantongnya susah ngambil duit. Allah kan memberikan gambarannya dah. Jadi kalau orang pelit itu seperti orang yang tangannya dikerangkeng, susah ngeluarin harta, diikat kan?
terbelenggu. Biasanya dulu kalau tahanan itu udah diikat gini udah susah kan. Kaki diikat, ini diikat, udah. Ini nggak bisa. Tapi juga tidak boleh mabsusat. Ya, tidak boleh. Wala tabassutha. Tapi tidak boleh. Ini harta saya ambil. Enggak juga. Ya, nah itu. Karena kata Allah, kulal basti fataqauda maluman mahsura. Nanti ya kita akan jadi orang yang tercela, ya, dicela sama orang, dan juga nanti kita akan menjadi orang yang menyesal. Kenapa? Kalau kita begini, kita tercela. Kenapa? Karena orang akan bilang kita pedit, medit, pelit. Lihat tuh si Bahil, ya kan? Ya lihat nih, lihat tuh begini tuh, itu tuh si Bahil tuh, si Bahil. Nah, kan gitu nggak boleh. Jadi jadi terhina ya, terhina. Kalau menyesal adalah orang yang berlebih, yang royal. Pas dia butuh, nggak ada sama sekali karena semua udah ambil. Ternyata kenapa? Karena dia misalnya dapat musibah, nggak ada yang tersisa untuk dia dan keluarganya. Kadang-kadang ada orang yang royal kan untuk orang lain. Untuk teman-temannya, ayo silakan ngopi. Wah, tiap malam ngopi. Wow, tiap malam ngopi. Sama istri minta jatah belanja. Nah, itu kan jadi penyesalan untuk keluarga. Nah, itu ya. Makanya Allah ingatkan. Maka Allah katakan inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Tuhan kamu itu yabsutu rizqa. Dia itu melapangkan siapa yang dia kehendaki, tapi dia juga menyempitkan siapa yang dikehendaki. Nah, jadi kalau kita pas saat ini dalam keadaan sempit, ya itu kehendak Allah. Kalau kita dalam keadaan lapang, ya itu kehendak Allah. Kenapa sih Allah ciptakan ada kaya dan miskin? Agak seimbang. Iya, satu boleh seimbang, kedua. Kalau kaya semua nggak ada kehidupan, miskin semua juga nggak ada kehidupan. Coba kaya semua, siapa yang dagang? Repot nyari tukang sayur. Semua mau jadi pembeli. Ayah udah, saya beli aja. Saya kan mampu. Oh, semua bikinnya beli. Ya kan, pikirannya beli semua. Enggak ada yang jualan. Nah, gitu. Ciptaan miskin semua. Enggak ada yang beli semua, ngemis semua, enggak ada yang diminta. Minta. Masa pengemis minta apa pengemis? Gitu. Jadi ada. Jadi ketika diciptakan ada yang kaya, ya karena ada yang kekurangan. Oh iya kita. Coba berpasangan Ibu ya. Benar kata Ibu. Berpasang-pasangan dunia ini akan semakin mempesona. Semua menarik. Coba diciptain perempuan semua, nggak indah dunia. Ya, dunia jadiin laki-laki semua, ya juga nggak enak, ya kan? Jadi ada pasang-pasangan. Jadi infak. Apalagi yang harus saya bahas tentang infak? Nah, kapan? Atau kepada siapa kita berinfak? Untuk siapa Bu kita berinfak? Yang utama? Keluarga. Ya. Yang pertama adalah, yang paling utama adalah keluarga. Kita lihat surat 4 ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang paling utama. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Iya. Jadi kepada siapa setelah kepada Allah? Wabil walidain, doa orang tua. Ya, ini selain infak ya, selain nafkah ya. Oke, kepada orang tua. Kemudian kepada karib kerabat. Kemudian kepada yatim. Kenapa sih disebut anak yatim? Anak yang ditolong itu yatim itu adalah yang masih dalam hitungan anak-anak. Iya. Iya, boneng kan repot kalau boneng dibilang yatim. Boneng yatim. Tapi perlu nggak diinfakin? Wah, udah besar. Jadi usianya berapa? Nah, usianya sebetulnya usia balik. Sebelum usia balik. Tapi kalau seandainya masih diperluas lagi oleh ulama saat ini adalah karena kalau zaman dulu itu balik udah besar. Ya kan, kalau perempuan zaman dulu udah dikawinin balik. Ya, yang laki-laki sudah kerja. Tapi zaman sekarang semakin menurun. Jadi usianya semakin bertambah. Usia pernikahan aja sekarang bertambah. Usia pernikahan kalau di undang-undang kita perempuan itu minimal 16 tahun. Laki-laki 19 tahun. Minimal itu. Ya. Kalau dulu tamat SD udah nikah. Kalau 16 kan berarti dia udah usia SMA. SMA lah 16. Kan? Dulu enggak ya, Mbak? Ibu usia berapa nikah dulu? Oh 20. Ibu bagus usia 20. Zaman dulu mah 15 tahun pada kali. Iya. Ibu saya 15 tahun. Bapak 25, Bapak 25, Ibu 15. Saya pernah dulu waktu KKN di Jombang pedalaman itu, ya itu. Jadi yang perempuan itu nggak SMP. Kalau udah kelas 6 udah menyerah, dia udah pasrah orang tuanya. Udah dijodohin, udah dinikahin. Daripada dijodohin, mendingan dia cari sendiri. Udah kelas 6 udah genit. Udah cari. Jadi habis selesai, udah nikah. Setahun 2 tahun setelah itu udah nikah. Jadi yatim. Kalau ada anak yatim, termasuk yatim lain, tapi kemudian ada ponakan kita yang yatim, maka yang mana lebih dulu kan? Ya, saudara kita, ponakan lebih dulu. Ya, kakak kita, suaminya meninggal, berarti kan ponakan kita yatim. Lebih dulu harus didahulukan ketimbang yatim yang di luar. Piatu nggak ada. Karena kenapa, Bu? Piatu tidak dalam ukuran Islam. Sebetulnya kalau berjalan dengan baik, di Indonesia nggak berjalan dengan baik, piatu itu tidak perlu. Kenapa? Karena yang nanggung nafkah adalah tadi laki-laki. Yang jadi masalah adalah ketika terjadi perceraian, biasanya anak ikut ibu, bapaknya nggak nafkahi anak. Bapaknya nafkahin mantan istrinya, emang nggak wajib kan? Tapi dia nafkahi anaknya walaupun dia ikut istrinya, sekalipun anak itu masih kecil ya, dia masih netek, dia harus nafkahi itu anak karena anak nafkahnya. Oh nggak bisa,
dia belum makan, netek. Ya netek itu loh makannya dia, ASI. Maka harus bayar ASInya sama istrinya, mantan istrinya. Gitu. Nah, diceraikan dalam keadaan dia hamil. Oke, setelah masa iddah dia tidak lagi ngasih nafkah istrinya, bukan wajib ya. Tapi kalau dia mau ngasih boleh enggak? Boleh. Ya kan? Tapi untuk anaknya wajib nggak yang dikandung sama istrinya, mantan istrinya? Wajib. Nah, itulah yang kemudian diberikan. Cuman kan kata-kata di kita enggak. Nah, ketika anak itu kecil, netek sama istrinya, ya mantan istrinya, coba dia nggak berikan nafkah. Bahkan udah gede sampai SMA nggak diberikan nafkah. Makanya laki-laki di Indonesia banyak dosanya. Ya, rata-rata mereka yang biayain justru ibunya yang tidak ada kewajiban sebetulnya. Kewajibannya kewajiban moral aja. Ya. Jadi laki-laki itu harus bayar air susu yang diminum anaknya. Iya benar, Bu. Benar nih. Jadi yang nafkahin kita nih, baik yang laki-laki. Bu. Yang nafkahin ibu apa? Bapak. Bapak walaupun anak. Ya, itu tadi tuh ayatnya. Tadi surat berapa yang pas nafkah? 60 surat Talak 65. Ayat berapanya? Coba. Ayat berapanya? Benar. Ya, itu talak ya. Tadi kan kemampuan suami. Ya, sesuai kemampuan suami. Tapi anak yang tadi yang masih disusui sama ibunya, dia wajib nafkahi. Ayat atasnya 6. Tuh ibu bisa lihat nanti tuh. Baca aja artinya langsung, boleh. Baca, Bu. Kelihatan? Surat 65 ayat. Ya, Brina baca. Nanti putar lagi situ. Tempatkanlah mereka pasti para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak, Nah, istri yang sudah ditalak artinya apa? Bahasa Indonesia. Yang sudah dicerai, dah. maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untukmu. Ya. Jadi ketika dicerai, mungkin lagi bercerai, si istri dalam keadaan hamil, maka dia harus biaya itu anaknya yang masih dalam kandungan mantan istrinya, kan udah cerai ya. Kalau dia punya anak kecil, udah melahirkan, sampai melahirkan, setelah melahirkan, dia juga harus nafkahi anaknya, yaitu dengan membayar air susu. Anak kecil itu kan udah minum ya, kecuali ASI, oke. Jadi dia harus bayar ASI. Kalau nggak ASI, dia harus beliin susu sampai dia gede. Kasih makan. Oh, susu, nasi tim, ya kan? Nah, dia yang biayain tuh. Kalau disusuin sama mantan istrinya, bayar susunya. Coba dihargain harga apa itu? Bebelak. Lumayan mahal. Makin agak. Yang mahal apa? Ya itu. Lumayan agak. Iya, coba dihargai. Udahlah, seharga SGM. SGM yang 1 kilo berapa misalnya ya? Merek. Anggap yang sekilo yang 60-70 ribu. Oke. Itu habisnya berapa? Seminggu, coba. Berarti sebulan berapa? 24 ribu. Berarti untuk susunya doang, ya kan? Untuk ngurusnya, pampasnya, berarti suaminya. Maka kalau dia tidak punya kemampuan untuk itu, yang penting si laki itu punya kemauan dia untuk nafkahin. Nah, kalau dia tidak sanggup untuk semuanya, maka tadi ada dia bisa musyawarah sesuai kemampuannya. Ya kan? Ya. Sama mantan istrinya, aku cuma punya segini nih, tolong dicukup-cukupin aja.
Oh iya nggak cukup beli pampers, udahlah nggak usah pakai pampers dah, ya pakai plastik aja. Itu ya, itu dimusyawarahin, nah gitu jadi itu tanggung jawabnya. Cuman masalahnya di Indonesia kan kayak kebanyakan ketika terjadi perceraian yang nanggung nafkah anak adalah istri, jarang bapaknya. Boleh nggak dia ikut sama ibunya? Boleh, tapi tetap yang biayai, yang nafkahi adalah bapaknya. Mantan istri ada? Ada. Mantan anak? Tidak ada, makanya kebanyakan anak-anak yang seperti itu, kebanyakan nanti ketika besarnya suka kadang-kadang dendam dengan bapaknya. Yang nggak bisa disalahkan 100%, walaupun dia harus berbakti pada orang tua, tapi tidak bisa disalahkan 100%, karena memang perbuatan bapaknya juga. Karena bapaknya tidak bertanggung jawab untuk menafkahinya dia. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi nafkah adalah terutama kepada kedua orang tua, karib kerabat, orang yang yatim, orang miskin. Nah, baru dekat dan jauh. Jadi kalau kita punya dua, ya, cuma dua pisang goreng, mana yang lebih dulu? Yang lebih dekat pintunya dengan kita. Kecuali kalau dia dengan pergi, udah kunci untuk pergi, udah, baru yang dekat lagi. Siapa yang lebih dekat lagi? Ya, kalau kita buka pintu, itu yang lebih berhak. Nah kata Bude, saya bingung nih, kalau buka pintu lapangan, banyak banget yang di lapangan. Ya udahlah, yang terdekat dengan itu siapa? Oh yang kanan kiri itu ada, ya udah, itu ya. Belakang kosong. Depan kosong, belakang kosong, kiri kosong, kata Jawa ya. Enggak ada kelimpahan. Terus saya jauh. Jadi Lewatin berapa rumah? itu jadi ada yang dekat dulu. Nah, tapi kalau misalnya sudah yang dekat sudah terpenuhi baru sampai punya 10, berarti dapat semua yang dekat. Tapi kalau punya udah 2, ya udah depan aja dulu. Utamakan yang paling dekat. Kemudian ya di samping itu teman sejawat kita. Teman sejawat apa nih? Yang utama. Daripada misalnya teman satu pasar, teman sekedar ketemu, mendingan teman sepengajian, teman satu kantor, itu jauh lebih sepekerjaan, ya kan, itu maksudnya teman sejawat. Nah, di majelis taklim, kita ada uang infak, mana yang harus kita dulukan? Saya kenal itu sama ibu itu kenal sih, tapi sama ibu ini kan lebih kenal. Kenapa? Karena satu majelis itulah teman sejawat. Jadi yang lebih dekat dulu. Pikiran kita jangan, sono dulu, enggak. Oh iya teman majelis saya itu lebih, gitu. Jadi yang dekat, baru yang lainnya. Tapi jika ada semua, maka yang paling utama ada siapa? Orang tua, kerabat terdekat kita, kemudian anak ya, yatim. Udah, itu yang jelas banget tuh Allah berikan kepada kita. Ya, kita lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 215. Nggak apa-apa ya bolak-balik ya. Asal jangan bingung aja. 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat,
anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Ya. Nah, ada tambahan Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Orang yang Ya. dalam perjalanan. Iya, orang dalam perjalanan. Ibnu itu artinya anak, ya. Ibnu atau ibnu biasanya anak laki. Bintun anak perempuan. Tapi kalau disebut ibnu anak ini maksudnya umum, bisa laki-laki bisa perempuan, ya. Sabil jalan berarti anak jalan. Maksudnya apa? Mereka yang banyak lagi melakukan perjalanan, kehabisan bekal, dan perjalanannya bukan dalam meraih suatu hal yang maksiat. Tujuannya bukan maksiat. Jalan dari sini Sumatera, dari sini ke Bogor, Depok, kan ya? Dia bekal, oh ya 200.000 nih ke Bandung. Karena dianggap oh ya bisa nih PP menurut dia. Nanti di sana ada saudaranya. Karena kan niatnya silaturahmi kan, niat baik kan? Ketika di jalan rampok atau dicopet, habis uangnya. Mau nerusin jalan nggak punya uang, mau makan juga nggak ada uang, mau kembali pulang nggak punya uang. Nah, orang seperti itu yang ditolong. Tapi sulit memang untuk bisa menentukan fisabilillah itu. Kadang orang ada juga yang iya, ya udah niatnya baik aja, udah nggak usah ngungkit-ngungkit, nggak usah cari-cari, udah dia ngaku fisabilillah, ya sudah berikan semampu kita, gitu aja. Yang paling gampang. Karena kalau bener nggak ya, kasih nggak, enggak banyakan tuh, kasih nggak, kan enggak terakhirnya, kasih nggak, nggak pernah kan kita bilang enggak kasih, enggak kan, jarang kan, pasti depannya kasih enggak, ngasih enggak. Jarang kita enggak kasih, kasih. Jarang. Nah, iya. Nah, clue yang terbagus nih di akhir ayat itu adalah wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun kebaikannya Allah pasti lihat. Allah pasti tahu. Kita ngasih sedikit Allah tahu. Allah tahu kita ngasih banyak. Allah tahu kita ngasih ikhlas. Allah tahu kita ngasih dengan cara ria, ya kan? Nah, apapun kebaikannya, sekecil apapun Allah tahu, besar Allah tahu. Jadi jangan takut, semua ada perhitungannya. Nah, kapan sih berinfak? Nah, yang sunnah itu kapan kita berinfak? Kapan kita berinfak? Iya, kemarin kan ayatnya ya, waktu kita pertama kali apa? Pembukaan. Ayo, lapang dan speed ya, ayat berapa Bu? Saya ingat nggak? Surat 3 ayat 133. Jadi kapan kita berinfak? Dikala senang dan dikala susah. Surat 3 ayat 103. Nah, kala senang boleh baca atau susah. Kala kaya atau miskin. Hah? 133. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 134 ya? Iya. الذين 133-nya aja. 133, 134. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب Ya, المحسنين. boleh baca. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Terus? Ya, Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amalannya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Iya, jadi surat 3 ayat 134 ya, fis sarai wad darai alladzina yunfikuna fis sarai wad darai, yaitu orang yang infak di waktu dia dalam keadaan senang, nah di dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Oh, miskin emang juga infak? Ya infak, kan banyak infak. Infak pada semut ya tinggal ngasih gula 1. Ya, dalam keadaan miskin ya, masih bisa berinfak? Masih ya, walaupun 1000 masukin aja seberapapun. Enggak mampu bagaimana? Tetap berinfak? Bisa berinfak ya, justru kebanyakan orang miskin yang lebih perhatian kadang-kadang. Oh iya, ya assalamualaikum, Bu Iis, ya maaf ya Bu Iis, nggak ada apa-apa, cuman air minum. Infak nggak tuh? Infak, walaupun air putih juga. Coba Bu Iis, oh diem, ya nggak dikasih apa-apa pas di rumah, ya namu nggak dikasih apa-apa, padahal aus sudah dalam perjalanan siang lagi panas, udah ngaji di sini nggak dikasih minum, panas. Ya, nah itu. Jadi infak itu apapun. Itu kan harta juga kan, dari harta kan. Air dari harta enggak? Yang kita ya, air harta enggak? Harta kan materi kan? Oh, materi. Kalau nggak ada lagi, ya, justru kebanyakan kita orang-orang yang biasa kan gampang ya infak ya. Yuk makan yuk bareng yuk, nah gitu. Emang kamu punya apa? Oh saya punya tahu. Yang satu punya jengkol, ya udah makan sama-sama, nah gitu. Ada kemudian tangganya yang nggak punya apa-apa, boleh nimbrung nggak? Kamu nggak apa-apa, sana. Enggak kan? Tetap aja. Udah Bu, nggak apa-apa Bu. Saya belum masak. Udah sini. Ya kan? Jadi yang punya tahu dimakan, berarti yang punya tahu infak. Yang punya jengkol diambil sama dia, infak. Cuma kan kita kadang-kadang nggak merasa bahwa itu juga infak. Nah, gitu. Padahal itu harta juga kan? Ya. Jadi dalam keadaan disarai wad darai, dalam keadaan sehat, sehat, apalagi dalam keadaan sakit. Kadang-kadang Nabi sendiri bersabda apa? Obatilah sakitmu dengan sedekah. Bahkan kata Nabi, hindarilah dirimu dari siksa api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Sebutir kurma kan murah bahasannya gitu kan, nggak sekilo kan. Sebutir itu bisa jadi sedekah. Nah, jadi artinya jangan lihat besar kecilnya, tapi adalah sesuai kemampuan. Bu, kalau misalnya kita punya 10.000, kita punya uang 50.000, sehari nafkah kita 50.000, kita keluarkan 5.000. Ada orang kaya mengeluarkan hartanya 200.000. Besaran yang 5.000 atau besaran yang 200.000? Besaran yang 5.000 kadang. Kalau dia ya 50.000, dia keluarkan 5.000, berarti berapa persen?
10%. Orang kaya, coba kalau dia punya harta 1 miliar, 10%-nya harusnya berapa? 100 juta, ya kan? Hah? Iya 100 juta kan? 100 juta, tapi dia numbang 500.000. Nah, itu kelihatannya besar, padahal secara persentase nggak sesuai gitu. Makanya ya kan? Nah, berarti orang miskin kadang-kadang orang yang biasa-biasa infaknya lebih besar. Ya, dia punya 2.000, ya dikeluarin 1.000, coba 50%. Berani dia. Tapi makanya kalau udah besar kadang-kadang harta itu tambah semakin banyak harta biasanya semakin pelit. Walaupun kelihatannya kan, hebat nih, dia nyumbang 1 juta. Padahal sehari pendapatannya gitu 300 juta atau 12 juta dia nyumbang. Ya, bahasa persentase kan kadang-kadang gitu. Kalah. Dah. Itu empang langsung kaya kalau langsung kaya kalau nyumbangnya gitu. Nyumbangnya berdasarkan persentase ya. Itu dia masih sama ayah nih. Berarti ngitung jangan-jangan Bu Is punya ini. Saya ngitungin punya orang. Saya nggak dihitung. Makanya zakat itu biar adil pakainya apa? Persentase. Ya kan? Orang yang kaya keluarin kamu 50.000. Ya enggak bisa. Pakai persentase, ya kan? Makin banyak kambingnya, makin banyak yang dikeluarin. Nah, itu. Kalau seberapapun kamu punya kambing, yang penting zakatnya adalah 1 kambing. Loh, orang yang punya 1.000 kambing ngangkatnya 1 kambing. Yang punya 30 1 kambing juga. 40 1 kambing juga. Enggak berkeadilan, makanya ada. Ya, makanya paling gampang udah. Kamu punya emas, perak, kamu punya uang dolar apa-apa, silakan. Nah, ketika udah sampai nisabnya, persentase 2,5%, dah adil kan? Mau dia banyak sama yang punya yang ya, udah. Alhamdulillah, jadi dikala itu. Kapan? Dikala malam, juga dikala siang. Jadi kapan aja. Mau habis subuh infak boleh. Ya, kemarin udah dibahas ya. Ayat berapa? Al-Baqarah 274. Boleh dibaca lagi. Ya. Al-Baqarah 274. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya, yang mau baca? Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bisa mati. Iya, jadi kapan aja. Dikala senang, kala susah. Di waktu siang, waktu malam. Bu Is ini, boleh terang-terangan? Boleh. Sembunyi-sembunyi, masukin kotak amal. Saking sembunyi-sembunyi kan numpetin tuh. Hilang tangan bos pertama. Ya. Tangan kirinya nutupin biasa ya. Padahal pas nutupin tangannya nggak ada yang dimasukin. Ya, gitu. Ya. Nah, untuk sembunyi-sembunyi. Kadang saking mau sembunyi-sembunyi pas kotak lewat, entar aja lah, kalau orang lewat nggak ada yang tahu. Majelisnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang pas sampai rumah masih ada. Berarti dia terpedaya, nggak infak. Ya, ada juga yang mau sembunyi-sembunyi yang saya ceritakan kan, wah
nyumbanglah itu apa tuh? Nah, ini masjid apa? Kubah. Kubah masjid dari hamba Allah. Ya. Dari hamba Allah. Kenapa dia pakai hamba Allah? Supaya sembunyi. Pas di majelis, ya pas diumumin hamba Allah. Ya, sumbangan terbesar datang dari hamba Allah. 200 juta. Wah, Masya Allah, hebat hamba Allah. Ada yang bilang, Bu Is tahu nggak hamba Allahnya siapa? Ya? Jadi nggak hamba Allah. Iya. Karena kalau diumum. Nah, kadang-kadang ya, nah itu. Akhirnya jadi ria. Nah, tadi niatnya hamba Allah, cuman ya pas Brina tahu nggak? Saya hamba Allah. Dari saya. Apalagi kalau dia sebut-sebut, ya. Kalau nggak ada saya, mesti nggak jadi. Masjid itu lama tuh jadinya. Kalau nggak ada saya. Untung ada saya. Udah kalau menyebut-nyebut seberapapun yang kita sumbangkan musnah. Iya. Ya. Tapi boleh nggak kalau andainya kita terang-terangan? Boleh. Ya. Tapi lebih selamat kalau kita sembunyi-sembunyi. Artinya tidak tahu orang lain. Kenapa selamatnya? Hati kita selamat. Karena kalau terang-terangan kadang-kadang hati kita, Bapak yang ngasih ya? Iya, saya yang ngasih. Kalau bukan saya siapa lagi? Kan? Jadi akhirnya ketika dia bilang kalau tidak ada saya siapa lagi? Ya udah hilang amalnya. Ya. Tapi kalau dia, silakan terang-terangan, tapi dia bisa jaga hatinya, nggak apa-apa. Ya. Kadang-kadang kan, ibu-ibu pasang trik peringatan 17 Agustus. Jangan dulu. Yang pertama lihat dulu. Biasanya yang ngasih banyak bahasa Pak Bambang. Tulis itu 100.000. Wah, jadi biar ke bawahnya banyak, gede. Kalau yang depannya 5.000. Gitu kan. Pasang trik. Wah, udah. Marketing ya kan. Datang ke Pak Bambang. Wah, 100.000. Wah, itu. Pak Bambangnya biasa. Kalau saya mah isi depan, paling atas, ya 100.000, 100.000. Pas itu udah amalnya hilang, nggak ada apa-apanya. Udah, cuma jadi apa? Balasannya dunianya apa balasannya? Ya tadi paling dibangga-banggain orang doang. Nggak ada manfaatnya kan? Di akhirat nggak ada manfaatnya. Udah balasannya itu. Pak Bambang, baik lu, Masya Allah, 100.000. Udah, balasannya udah itu. Makanya dia nggak dapatan lagi di akhirat. Udah di cash atau Allah, udah dia dipuji senang ya udah. Nah itu, maka itu bahaya. Ya, itu bisa dilihat di ayat atasnya 271. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Ya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Tuh. Jadi boleh nggak menampakkan sedekah, memperlihatkan sedekah? Boleh intinya. Tuh. Ya, tapi tetap harus menjaga hati. Tapi yang lebih aman adalah maka Allah katakan wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum.
Tapi kalau sembunyi-sembunyi itu jauh lebih baik. Karena akan selamat hati kita. Gitu. Dia akan lebih baik, kenapa? Karena orang nggak tahu. Yang tahu cuma kita dengan Allah. Paling sama yang menerima sedekah. Udah, cuman itu. Kemudian lebih baik, kenapa? Lebih selamat hati kita dari sifat riya. Nah, kalau sedekah kita diterima, infak kita diterima oleh Allah, nah bukan hanya pahala yang besar, tapi dosa kita juga gugur, luntur. Maka kata Allah apa? Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Allah gugurkan dosa kita, ya. Allah menghapus sebagian kesalahan kita. Allah menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Nah ini, jadi kita berinfak, ya, mudah-mudahan bisa ikhlas. Dengan ikhlas, insya Allah salah satu ganjarannya adalah menggugurkan dosa, ya. Ini yang bisa disampaikan saat ini, ya. Jadi tentang infak, insya Allah masih berlanjut lah untuk besok tentang infak, karena memang lumayan panjang untuk infak dan memang harus kita dalami. Jadi ketika Allah bilang ciri-ciri orang muttaqin, satu, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman kepada yang gaib berarti amalan hati. Kemudian mendirikan salat, amalan fisik. Infak, amalan harta. Maka orang muttaqin itu sempurna amalannya. Amalan hati, amalan fisik, amalan harta. Nah, gitu. Jadi kalau yang mau jadi muttaqin, semua potensi harus digunakan untuk kebaikan. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Oke, kita tutup. Nah, kita doa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imam